Hai, assalamualaikum. Balik lagi orang saya Priyadi. Video ini merupakan video yang ke-20 kita membahas seputar CPNS di tahun 2021. Jadi jika teman-teman baru pertama kali hadir di channel ini, teman-teman bisa cek video kita sebelumnya. Atau langsung saja deh teman-teman ke bagian playlist dan cari playlist yang bernama Catatan CPNS 2021. Di channel ini kita juga banyak membahas terkait tentang bantuan sosial ya, terutama program Kartu Prakerja. Kemudian ada juga program BPUM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro dan bantuan-bantuan sosial lainnya. Semoga ada video dan informasi yang bermanfaat ya teman-teman, amin. Nah, khusus di video kali ini kita akan membicarakan terkait ada satu fitur yang sudah bisa teman-teman gunakan di laman sscasn.bkn.go.id, di mana website ini merupakan website resmi untuk pendaftaran CPNS dan P3K di tahun 2021. Jadi teman-teman, melalui fitur ini kalian dapat menanyakan atau mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul di benak rekan-rekan sekalian. Apa fiturnya? Fiturnya adalah FAQ ya. FAQ ini nanti bakal teman-teman klik seperti ini, maka akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Jadi pertanyaan yang sering kali muncul, maka dari pihak BKN membuat list daftar pertanyaan beserta jawaban-jawabannya. Oke, sebagai informasi tambahan bahwasannya memang pada saat ini untuk registrasi belum bisa dibuka. Karena apa? Karena pendaftaran program CPNS itu di awalnya dari tanggal 31 Juni 2021 diundur sampai dengan waktu yang belum ditetapkan. Jadi teman-teman tetap stay tune di channel Catatan Guru agar nggak ketinggalan informasi terkait tentang pembukaannya. Nanti kita bakal buatkan panduan dari awal sampai akhir ya. Jadilah pokoknya teman-teman semuanya nanti bakal kita bimbing. Amin. Oke, di sini langsung saja saya pilih bagian CPNS-nya ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin mendaftar sebagai P3K guru ataupun P3K non guru, jadi pilih saja seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya saya pilih saja yang CPNS dan di sini ada beberapa menu seperti pendaftaran akun, syarat daftar, perbaikan data, mencetak kartu, dokumen. Kemudian di sini ada login. Kemudian ada masa sanggah. Nah, ini yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi memang sedikit agak lebih panjang ya. Jadi teman-teman kalau pengen cari yang penting silahkan di skip saja pada poin-poin tertentu seperti itu. Oke, sebelum kita bahas, kami menyampaikan kepada teman-teman salah satu lembaga pelatihan yang recommended menurut kami yang pernah kami ikuti di tahun 2019, yaitu di Ayo CPNS teman-teman. Hanya dengan 99.000 Bu, nggak sampai 100.000, teman-teman sudah mendapatkan benefit yang sangat luar biasa. Mulai dari materi SKD terupdate, kemudian tryout premium SKD sistem CAT, nanti bakal ada waktu mundur persis kita pada saat melaksanakan CAT di sebenarnya. Kemudian pembahasan tryout lengkap, analisis statistik dan hasil tryout, kemudian latihan soal SKD, TWK, TIU, dan TKP. Soalnya sangat banyak sekali dan hampir mendekati dengan soal-soal yang ada pada tes di CPNS. Kalau teman-teman tertarik, silahkan langsung saja beli sekarang dan gunakan kode referral Catatan Guru seperti ini agar mendapat potongan sebesar 25.000, maksudnya dari yang 124 menjadi 99.000 saja dengan masa aktif teman-teman selama 1 tahun. Nah, buruan sebelum harganya naik, teman-teman klik beli sekarang, nanti bakal ada nomor rekening untuk teman-teman transfer. Nanti bakal setelah teman-teman transfer secara otomatis nanti kelas untuk tes CPNS teman-teman bakal dibuka dan kalian bebas mengakses baik itu materi, kemudian soal tryout maupun latihan-latihan soal seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Itu hanya sekilas saja teman-teman.
Nah, kita langsung saja ke bagian yang ini. Jadi untuk pendaftaran akun di sini ada banyak sekali pertanyaan. Jadi kami cari yang penting-penting saja teman-teman. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri, linknya ada di box deskripsi. Oke, ini yang salah satu penting menurut kami, yaitu nih teman-teman, bagaimana pengisian data nama yang benar. Jadi nama yang diisikan adalah sesuai nama yang tertera pada ijazah tanpa gelar. Oke, sesuai dengan ijazah kalian baik di S1 maupun di SMA. Ini sebenarnya sudah kita jelaskan di video sebelumnya, sebelum ada fitur ini. Nah, ini juga penting teman-teman ketahui karena ada beberapa pertanyaan. Untuk formasi, apakah saya dapat melamar lebih dari satu jabatan? Jadi jawabannya adalah untuk formasi CPNS tahun 2021, teman-teman itu hanya dapat mendaftar satu formasi jabatan di satu instansi dalam satu kali periode pendaftaran. Jadi hanya satu saja ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh double. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian ini ada juga, jadi teman-teman jangan khawatir, ada juga formasi khusus. Jadi formasi khusus ini nanti bakal passing grade-nya lebih rendah daripada yang umum. Apa saja untuk formasi khususnya? Formasi khususnya adalah yang pertama, putra dan putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude. Biasanya IPK-nya di atas 3,5. Dan syaratnya perguruan tingginya harus terakreditasi A dan prodinya juga harus terakreditasi A. Kemudian yang kedua adalah diaspora. Kemudian yang ketiga adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas ini juga ada ketentuannya ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah putra putri Papua dan Papua Barat. Dan yang kelima adalah tenaga pengaman siber atau cyber security. Jelas ya? Nanti kalau ada yang kurang jelas teman-teman tulisan saja di kolom komentar, nanti bakal kita jawab. Oke. Nah, ini nanti teman-teman juga bakal bisa lihat formasi-formasi di seluruh Indonesia. Jadi bagaimana cara mengecek lowongan informasi yang tersedia? Silahkan akses di bagian sscisn.bkn.id, jadi di alamat ini, dan kemudian pilih menu layanan informasi yang ini teman-teman. Nah, nanti klik saja di lowongan, info lowongan ini, nanti bakal banyak muncul dan teman-teman ketikkan saja sesuai dengan daerah kalian yang ingin lamar seperti itu. Oke, sudah seperti itu yang untuk pendaftaran. Syarat daftar. Syarat daftar yang terpenting adalah ini teman-teman ya. Yang pertama, warga negara Indonesia yang berkeinginan memenuhi syarat sesuai peraturan masing-masing instansi jabatan selama batas usia yang dipersyaratkan terpenuhi. Berapa batas usianya, Bang? Batas usianya adalah ini teman-teman. Jadi, nah ya, kita lihat batas usianya. Oke. Pendaftar batas usia pelamar SSCISN tahun 2021 minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun atau maksimal 40 tahun bagi pelamar yang melamar jabatan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, dosen, peneliti, rekayasa, atau memiliki kualifikasi pendidikan strata 3 atau doktor. Ini juga sudah kita bahas teman-teman. Selanjutnya, ketentuan pelamar yang mendaftar ketentuan umum. Nah, ini ya ketentuan umumnya, teman-teman bisa baca sendiri. Yang pertama adalah tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Dan ini juga sudah kita jelaskan ya pada video sebelumnya, jadi nggak perlu kita jelaskan. Selanjutnya, nah ini juga nih yang paling banyak ditanyakan. Apakah akreditasi jurusan dan akreditasi kampus yang digunakan saat mendaftar itu adalah status akreditasi pada saat pelamar lulus atau akreditasi saat ini? Jawabannya adalah akreditasi jurusan dan akreditasi kampus yang diakui adalah status akreditasi yang tertera pada saat kelulusan sesuai dengan tanggal ijazah. Artinya sesuai dengan teman-teman lulus ya. Jadi kalau teman-teman lulus akreditasinya C, berarti yang dipakai akreditasi C. Meskipun pada saat ini akreditasi yang teman-teman lulus itu adalah akreditasi B, seperti itu. Pada saat ini akreditasinya B. Jadi gunakan yang pada saat teman-teman lulus. Nah, ini banyak juga nih yang jadi masalah. Jadi teman-teman yang tahun 2019 kemarin mengundurkan diri nih, teman-teman bisa baca. Apakah diperbolehkan mendaftar kembali menjadi CPNS jika sudah pernah mengundurkan diri dari CPNS? Nih jawabannya. Calon PNS yang mengundurkan diri pada saat menjalani masa percobaan, bagaimana dimaksud
dalam apa ini teman? Kita geser dulu. Dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk periode selanjutnya. Tuh teman-teman misalnya ya. Jadi jangan sampai mengundurkan diri. Nah ini juga. Oke, kita baca. Apakah diperbolehkan memilih formasi yang lebih rendah dari ijazah yang saya miliki? Misalnya, saya memiliki ijazah S2 untuk melamar formasi S1. Nah, ini kasusnya sama seperti Mimin tahun 2019. Gunakan ijazah untuk melamar sesuai dengan formasi dan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan. Jadi, teman-teman kalau melamar S1, jadi S2-nya jangan digunakan. Nanti bakal ada penyesuaian. Jadi, teman-teman gunakan saja ijazahnya ijazah S1. Oke, sudah di situ saja. Kemudian kita ke bagian dokumen. Nanti teman-teman baca sendiri lah ya sisanya. Di sini saya pilih yang penting-penting saja. Nah, ini untuk dokumen terbaru. Jadi yang pertama adalah scan foto pas foto berlatar belakang merah maksimal 200 KB bertipe file JPEG atau JPG. Teman-teman boleh menggunakan kemeja putih, boleh juga nggak berdasi, boleh juga berdasi ya, itu nggak masalah. Yang penting jelas nggak kabur ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah scan swafoto maksimal 200 KB bertipe file JPEG atau JPG. Swafotonya mana? Nanti pada saat teman-teman sudah melakukan pembuatan akun, nanti sebagai bukti teman-teman nanti bakal ada print bahwa teman-teman sudah membuat akun, nanti foto dengan menggunakan KTP dan hasil pendaftaran akun teman-teman. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian scan KTP maksimal 200 KB bertipe file JPEG atau JPG. Kemudian scan surat lamaran maksimal 300 KB bertipe file PDF. Jadi surat lamaran ini nanti tergantung di instansi kalian, jadi kalian gak usah khawatir dulu ya. Kemudian scan ijazah atau serdik, sertifikat pendidik bagi guru STR. Kemudian maksimal 800 KB bertipe file PDF. Scan transkrip nilai maksimal 500 KB bertipe file PDF juga, transkrip nilai ya. Kemudian scan dokumen pendukung lainnya maksimal 800 KB bertipe file PDF. Untuk dokumen lainnya biasanya dipersyaratkan dari instansi yang dilamar. Oke, nih kita coba lihat. Saya sudah melamar secara online ini. Oke, ini tergantung instansi. Oke, sudah. Kemudian login, kita coba lihat login. Nah, jadi ini salah satu juga yang sering teman-teman alami, yaitu lupa akun, lupa password akun maksudnya. Bagaimana jika saya lupa password login ke pendaftaran SSC-ASN? Jadi jangan sampai lupa lah ya teman-teman, agak ribet biasanya. Jadi teman-teman klik saja yang bagian ini, sudah di tanda biru ini. Kemudian atau juga pada bagian ini. Nah, helpdesk ini, oke. Nah, itu saja teman-teman sepertinya yang penting. Sisanya teman-teman baca sendiri lah ya. Kalau kurang mengerti apa yang teman-teman baca, silahkan tulis saja di kolom komentar. Nanti bakal kita usahakan balas sesuai dengan pengetahuan kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Di next video kita akan selalu update setiap harinya terkait tentang perkembangan daripada penerimaan CPNS di tahun 2021. Di next video kita akan coba usahakan memilah mana nih teman-teman yang formasi SMA melamar di mana, kemudian S1 melamar di mana, seperti itu. Karena kan ada beberapa daerah, ada 142 kabupaten dan kota dan provinsi yang sudah mengeluarkan formasi CPNS-nya. Nanti kita akan coba analisis, kita coba klasifikasikan. Jadi teman-teman tetap stay tune di channel Catatan Guru agar nggak ketinggalan informasi. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga tahun 2021 jadi ASN. Amin.